Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami dari channel kolaborasi bersama saya Fikri dan saya Iko. Kebetulan kita hari ini datang berkunjung ke markas, bukan markas sebenarnya, kantor Kongres Aksara Jawa ya? Iya, betul. Sekretariat. Di Sekretariat Kongres Aksara Jawa di Kantor Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita nggak tahu nih, saya nggak tahu hari ini kita akan ngobrol apa, tapi nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan salah seorang istilahnya panitia ya, ketua panitianya Mas Setio. Ya, oke, nanti kita kesana. Oh, dimanapun bisa kita ngobrol, sambil jalan boleh, sambil ngopi boleh, mau sambil apa saja boleh, dengan Ketua Panitia Kongres Aksara Jawa Mas Setio. Iya. Lengkapnya siapa, lupa nih saya. Nanti tanya sendiri. Setio Amrih Prasojo. Amrih Prasojo. Sebentar. Oke, ini di sini sekretariat ini. Enek TV ini gede, ya dah. Panganannya ya enek karek siji, gitu. Sing ngelumpuk panitia liane rano sibuk, yes, itu ada Mas Singgi, ada Mas Apri, font desainernya Ngayubian, ada Pak Arif, Budi ada, wah itu IT-nya. Oke, geng, kita masuk. Mereka bertiga calon subscriber kita juga loh. Oh iya, jelas. Contoh ya, kita masuk. Nah, kalau teman-teman gak ngerti, apa tahu nih Mas Setio ini salah seorang anak muda yang apa istilahnya istimewa. Istimewanya apa? Ini unik karena tidak banyak yang punya keahlian seperti Mas Setio. Satu diantaranya adalah Mas Setio kita ini sangat mengerti aksara Jawa. Orang yang menekuni dunia istilahnya filologi, betul ya? Nah, nanti mungkin Mas Setio bisa bercerita seperti itu, tapi hari ini kita akan lebih banyak ngobrol soal terkait dengan bos. Kita saya tak ya. Kongres. Tak ngepas ke sih. Gue ndak perlu ya. No. Ben goyang wae apa? Ini mewah, mepet sawah. Kita akan ngomongin soal salah satu kesibukan Mas Setio yang berbulan-bulan dipersiapkan dan juga sudah dilaksanakan di kegiatan peraknya tentang Kongres Aksara Jawa. Nah, saya sebagai orang awam yang tidak ngerti aksara Jawa itu, terus terang saya sama sekali nggak ngerti karena bahasa ibu saya sendiri bukan Jawa. Saya latar belakang saya Betawi, saya dilahirkan sebagai orang Betawi dan saya datang ke Jogja lalu kemudian ikut bersama teman-teman malah akhirnya terjerumus di dalam gerakan ini. Nah, ini kan bahkan saya menerbitkan buku Gaul Aksara Jawa, lalu juga menerbitkan buku Bangsa Raja yang itu khusus metode praktis bagaimana belajar aksara Jawa. Saya sendiri penerbitnya belum bisa. Aneh. Bukunya Om Setio juga ada. Bukunya Setio juga, bukunya Mas Setio ini sudah kita terbitkan juga yang itu buku cerita. Buku teks cerita tidak ada aksara Latinnya, aksara Jawa semua. Dan editor saya tidak ada yang bisa mengedit naskah itu, jadi mau nggak mau harus kita cari ahlinya ya untuk melakukan editing. Nah, gini, saya ingin sebagai orang awam, saya tidak ngerti aksara Jawa, saya memang tidak lahir dalam kultur Jawa ini, tapi buat saya ini menarik ya, kok apa sih yang membuat
Mas Setio dan kawan-kawan gitu berpikir penting kongres ini? Karena setahu saya selama ini hanya ada kongres kebudayaan, ya, kongres bahasa ada, tapi kok ini tiba-tiba ada kongres aksara Jawa pertama, ini sebenarnya apa sih? Oke, terima kasih Pak Fikri. Sudah, halo geng, kita mulai lagi. Yes. Ini ada tamu istimewa Mas Fikri dan kawan-kawan datang ke Sekretariatan Kongres Aksara Jawa 1 di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nyambung apa yang tadi disampaikan Mas Fikri, memang awalnya memang iya Mas Fikri, kita juga dari tim pertama kali mengajukan wacana kongres, itu juga pertanyaannya sama. Buat apa? Ngapain gitu loh. Kan sudah ada kongres kebudayaan, sudah ada kongres bahasa, kok masih ada nomenklatur kegiatan yang namanya kongres aksara Jawa. Ada penolakan gitu maksudnya? Ya ada sedikit Resistensi. digabungin aja ke kongres yang lain, tidak harus mendirikan kongres sendiri. Terus saya menjawabnya begini, selama ini kita sudah mengikuti ada beberapa kongres bahasa Jawa, tapi satupun di setiap kongres itu tidak ada yang membahas secara detail bagaimana aksara, dari perkembangannya, kemudian bagaimana pelestariannya. Nah, kami merasa penting kiranya ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Gerbang Praja. Apa itu? Gerbang Praja? Yang gerakan bangga penggunaan aksara Jawa. Oke. Yang dari Dinas Sosial, Restorasi Sosial itu kan kalau hanya sekedar di lapangan, kemudian di tingkat yang lebih atas tidak ada yang ngopeni, itu kan sama saja bohong. Ini kita coba masukkan. Salah satu isunya adalah pertama, paling tidak memberikan wacana ke teman-teman ini bahwa ke teman-teman maksudnya ke siapa? Semua ini. Ke semua masyarakat, termasuk akademisi, praktisi, masyarakat umum. Nah ini bahwa isu aksara Jawa ini sudah global, tidak hanya bicara tentang manual di tidak hanya di tingkat lokal, tapi di tingkat interlokal pun juga internasional. Kita sudah punya slot Unicode aksara Jawa. Oke. Sekarang diurus sendiri itu ya? Itu sudah diurus sama tim yang awal. Nah, artinya menanya balik, Mas Fikri, apakah selama ini juga paham, tahu kalau ternyata aksara Jawa sudah masuk di Unicode? Belum, saya belum tahu. Jangan-jangan teman-teman juga belum tahu. Padahal itu udah bisa ya. Kalau berarti kami sudah masuk di Unicode, sudah bisa nulis di aplikasi di Android, di komputer gitu bisa ya. Tentu saja bagi yang bisa. Nah saya termasuk yang belum. Satu ketika saya bisa kan. Itu langkah awal di Unicode itu kita angkat isunya lagi karena untuk memberikan sosialisasi ke teman-teman di luar sana bahwa pentingnya Unicode masuk. Ketika aksara Jawa masuk di Unicode, otomatis aksara Jawa ini tercover di dunia digital. Oke. Kan? Nah, cuman masalahnya ketika kemarin aksara Jawa itu baru statusnya di Unicode itu baru masih terdaftar. Nah, kenapa bisa belum diaplikasikan? Oke. Karena ya itu tadi menunggu pengguna. Oke. Masyarakat Jawa apakah cukup puas didaftarkan saja atau itu mau dipakai? Nah, di gelaran kongres ini kita kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman di Pandi, mengelola alamat internet nama domain Indonesia itu. Nama domain internet. Saya ditanya sama mereka lah Pandi ini ya. Pandi ini Mas Amre, jangan terlalu pede kalau aksara Jawa itu sudah di Unicode, itu baru terdaftar, belum bisa diaplikasikan full di semua lini digital. Saya kan kaget. Terus gimana? Naikkan statusnya. Bagaimana cara menaikkan statusnya? Ya diinskripsikan ke internet. Nah, akhirnya kita supaya dia menjadi aplikatif. Ya, artinya bisa buat kalau Unicode selama ini mungkin sudah bisa masuk ke perangkat seperti ini ya. Cuman masing-masing vendor ini belum punya kewajiban untuk menyematkan coding itu ke dalam ya sistem mereka. Tapi begitu sudah diinskripsikan, itu mau tidak mau dengan sendirinya otomatis ketika kita beli gadget, kita nggak usah bingung cari keyboard aksara Jawa, sudah dengan sendirinya sudah. Seperti ketika di HP kita ada aksara Arab dan Cina, Korea dan macam. Nah, permasalahannya di situ Mas Fikri, kadang ketika banyak teman-teman di luar sana yang awam tentang aksara Jawa itu tidak mengikuti update berita ini, kadang juga jadi shock, kalau terkejut juga ya. Kok bisa? Apalagi melihat di daftar aksara Unicode itu jumlah aksara Jawanya tidak hanya 20 yang seperti dipahami masyarakat sekarang. Ada begitu banyak? Banyak. Ada berapa kira-kira? Karena di slot Unicode itu memang kalau bisa yang didaftarkan itu semua karakter yang pernah dipakai. Meskipun di tata tulis sekarang sudah tidak dipakai, tapi harus terdaftar. Untuk memudahkan ketika kita membuka naskah lama, ternyata ada karakter ini, itu harus terdaftar. Salah satu syaratnya itu. Nah, itu
yang kemudian masuk di ranah isu kajian kongres kami. Salah satunya membahas itu supaya tidak terjadi tadi keterkejutan. Ya, jadi ini kalau boleh saya katakan ini menjadi salah satu tujuan dari diadakannya Kongres Aksara Jawa gitu. Ya, ada tujuan lain di luar misalnya bahwa ini harus yang jelas nanti paling tidak dengan berhasilnya kegiatan Kongres Aksara ini paling tidak untuk teman-teman di luar konteks Jogja misalnya, konteks Jawa yang kebetulan di daerah mereka juga memiliki aksara paling tidak juga bisa terinspirasi gitu ya, mengangkat kembali kearifan lokal aksara mereka. Nah ini menarik, jadi ada keinginan untuk mengakal kearifan lokal ya, dan diakui dunia, tidak hanya diakui tapi memang betul-betul itu aplikatif dipakai oleh masyarakat penggunanya gitu. Nah ini kasusnya kemarin lucu sebelum dilanjutkan waktu ini kemarin lucu kan, ketika kita menggunakan Kongres Aksara Jawa dengan SVD Aksara Jawa di iCare, itu kemudian teman-teman melihat aksara Pegon pun terprovokasi untuk bergerak. Mereka juga ingin mendaftarkan. Pegon kan belum terdaftar, pengen didaftarkan di Unicode dulu kemudian diinskripsikan karena teman sebelah kita itu sudah mendaftarkan aksara Jawi. Aksara Jawa itu sudah ditawarkan sama dan sudah di domain internasional domain name-nya URL di Malaysia, Aksara Jawi. Ya, Arab Gundul. Yang kalau di kita disebut Arab Melayu ya. Arab Melayu. Nah, kita pengen kolaborasi juga dengan teman-teman karena mau tidak mau yang namanya Kasana Sastra Jawa di Jawa itu kan tertulis dalam dua aksara itu. Satu di aksara Jawa, yang satu berkembang di aksara Pegon, pesisiran, pesantren, itu kan pakai Pegon. Mungkin kita ngomong aksara Jawa dulu ya, nanti Pegon kayak bisa kita obrolan di channel di episode di channel kami berikutnya. Tapi ini buat saya yang menarik tadi soal ada tujuan sendiri bagaimana masyarakat kemudian mau menyadari bahwa penting mengaplikasikan ini, menggunakan ini di era hari ini ya, supaya kan ada gengsi juga dong bisa menggunakan aksara itu. Saya sendiri ya yang belum bisa aja pengen banget gitu, apalagi yang sudah terbiasa, yang pernah belajar, masa sih tidak mendukung gerakan ini ya. Kan buat saya sih ini penting loh gerakan ini. Konyol kalau udah ngerti aksara Jawa, sudah ngerti ada gerakan ini tapi tidak mendukungnya. Itu ngapain katanya, apa bisa dijadikan nilai ekonomis gerakan ini atau buat saya itu persoalan yang lain, tetapi bahwa menghidupkan lagi warisan budaya kita sendiri itu menurut saya sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, tantangan lain di luar itu apa ketika penyelenggaraan ini? Saya dengar kan pernah ada kegiatan prakongresnya ya, tanggal berapa waktu itu? Prakongres kita kebetulan sebelum pandemi ya, awal mau masuk pandemi itu di 17 sampai 19 Maret kemarin. Oh ya, ini saja 1 minggu mulur misalnya mundur. Bisa gagal tuh ya. Nah, responnya gimana tuh peserta tuh kalau boleh diceritain? Peserta kegiatan prakongres, terutama yang di luar Jogja banyak yang resign, banyak yang kemudian tidak bisa hadir karena kebetulan di daerah masing-masing sudah mulai merah status pandeminya. Jadi mereka sangat literally sedih banget gitu loh, sampai gelaran sampai tidak bisa datang. Ini kegiatan Kongres Aksara Jawa pertama. Keluar air mata nanti. Ini gelaran Kongres Aksara Jawa pertama yang dilaksanakan ketika Indonesia sudah merdeka. Karena pertama kali loh, catat geng, ini pertama kali loh terjadi sejak Indonesia merdeka, baru ini terjadi, baru ini ada namanya Kongres Aksara Jawa pertama. Respon pesertanya ini yang saya pengen tahu. Gimana? Pertama banyak yang kaget. Kaget kok sampai bisa terselenggara itu bagaimana? Karena mungkin mereka mikirnya wah sama seperti kita waktu awal. Banyak yang tadi meremehkan juga macam. Kemudian kedua, mereka antusias dalam arti sangat mendukung karena cover kita pelaksanaan kongres ini dari kemarin sampai besok gelaran di tahun depan kongresnya langsung itu tidak hanya sekup Yogyakarta, Mas Fikri. Kita juga dari Bali ada perwakilan, dari Jawa Timur ada perwakilan, dari Jawa Barat juga ada perwakilan, dari Jawa Tengah. Jawa Barat bukannya Sunda? Jawa Barat sebagian masih menggunakan cacarakan. Meskipun bahasanya Sunda tapi aksaranya cacarakan. Oh, artinya mirip ya? Ya, cuma mereka
dihilangin dua Pak. Artinya respon mereka kebanyakan mendukung ya, Oh, sangat mendukung. sangat mendukung dan ini diselenggarakan Diapresiasi, gitu, betul, ya. diapresiasi. Oh, oke. Berapa pesertanya waktu itu? Peserta waktu itu kita karena baru masuk tahap pra-kongres, kita batasi cuma 250 peserta. Harapannya nanti di kongresnya kita bisa menjadi 300, karena untuk mewakili yang 150 kita ambilkan dari tim yang kemarin sudah peserta yang sudah masuk di kongres, yang sisanya nanti mungkin perwakilan dari instansi lain, termasuk Microsoft, termasuk macOS atau Android, yang perwakilannya kita undang juga untuk Yeah. ini loh perkembangannya sudah sampai segini, masa tidak ada daya dukung yang lebih di perangkat-perangkatan saya, makanya kami Ya. ditampilkan juga. Kalau saya sih gini, ketika itu sudah diprakongreskan, sudah banyak masyarakat terutama yang tahu, dan ini kan terus menerus pemberitaannya juga ada gitu, lalu nanti ada kongresnya di bulan Oktober ya rencananya. Di tahun depan gitu. Tahun depan, kemungkinan di Maret 2021. atau di Maret 2021 ketika nanti jeda corona lah, saya kira, atau corona sudah mereda itu, mungkin yang juga penting dikembangkan apa pasca prakongres, setelah kongres ini dilaksanakan itu kan harus ada namanya task force lah paling ya, gugus tugas apa misalnya dari masing-masing orang yang harus dikembangkan, karena supaya Pak Kongres ini tetap bergerak terus menerus. Jadi ada waktu misalnya kalau memang kita membayangkan ini berkelanjutan dari kongres pertama lalu nanti mungkin akan ada kongres kedua, kan di antara ini kan harus ada gerakan Iya, terus menerus. betul. Ada nggak pikiran ke arah Ada. Artinya kegiatan ini memang kita ngawali ya. Artinya mengawali itu memang kadang banyak kekurangan di sana sini biasa. Artinya kedepannya tetap berlanjut, tidak hanya berhenti di kongres acara Oke. tapi tetap akan ada kongres lain, entah rentang waktunya berapa tahun kita nggak ngerti, lalu belum diperhatikan. Ya. Tapi setidaknya kita memunculkan kembali bahwa dulu sebelum era kemerdekaan 1922 kongres serupa dilaksanakan di Sriwedari Solo. Kongres serupa itu maksudnya kongres aksara? Iya, yang khusus pembahasan. Oh, pernah, tapi Pernah. sebelum kemerdekaan. Zaman kolonial, masih Oke. 1922. Ya. Itulah yang kemudian melahirkan tata tulis Sriwedari. 1926. Berarti nanti kongres ini melahirkan tata tulis juga dong? Paling tidak, harapannya seperti itu. Harapannya, maksudnya rumusan baru atau Ada rumusan baru. Perkara nanti kemudian diterima atau tidak akan kita coba konsultasikan ke Kongres Bahasa Jawa yang kebetulan digelar di Semarang. Nah, kebanyakan peserta yang kemarin ikut prakongres itu mereka berlatar belakang apa? Mahasiswa atau santri misalnya, atau kebetulan pengamat, atau penggerak budaya, atau akademisi, Macam-macam, semua kita sasar. semua lapisan. Semua bisa. Nah, Senimannya masuk, ada. ada akademisi masuk. Umur mereka apa istilah rentang umurnya yang ikut peserta Umur itu? yang tentang mewakili generasi tua juga ada. Paling muda berapa? Paling muda kuliah semester 2 lah. Sekitar umur 19-20 tahun ya. Artinya geng begini, mengapa penting kita mengerti sebetulnya di kalangan masyarakat Jawa sendiri sebetulnya keakraban mereka terhadap aksara Jawa ini ya, itu seberapa jauh sih, atau ada nggak ketertarikan anak-anak muda Jawa hari ini untuk paling nggak mau gitu menggunakan, mengaplikasikan aksara Jawa di dalam keseharian budaya tulis menulis mereka. Itu yang jadi masalah juga. Gimana nih masalahnya? Masalahnya begini, teman-teman generasi muda milenial itu sebuah banyak yang melek aksara dan mereka ingin mengekspresikan penggunaan aksara Jawa itu di setiap media kan. Oke, mau ditulis di Facebook, mau di Instagram, karena bergengsi juga loh ya nulis dengan aksara kan. Generasi tua kadang tidak bisa mengimbangi itu dan kebanyakan malah menjauh. Kaku ya. Kaku. Ini harus ditulis kayak gini, ini harus ditulis kayak gini. Nah ini yang kemudian di gelaran kongres juga mau kita tengahi mediasi bahwa kalau yang ini kekeh dengan seperti ini maka anak-anak ini tidak ada yang ngurus. Ya. Artinya yang penting sebetulnya mereka punya keakraban dulu ya, mau dulu gitu, punya kebanggaan dulu lah terhadap aksara ini. Soal bagaimana mereka menulisnya Itu nanti dulu gitu. Artinya yang penting mereka mau dulu menggunakan. Salah nggak apa-apa, yang penting pakai aksara ini dulu. Ya. Nanti lama-lama benar kok. Betul. Jadi artinya kan jangan dibetulin sekarang. Ya. Biar salah, karena orang dari kesalahan itu nanti bisa lama-lama juga akan. Jadi, berat juga loh juga seperti itu. Ini kan menambahkan ini loh geng. Bagaimana orang yang selama ini
berpegang teguh pada kaidah ya. Kaidah tata tulis aksara Jawa dibenturkan dengan kepentingan anak-anak muda yang pengennya simple. Gimana ini digunakan secara sederhana, dan bahkan kalau perlu misalnya sudah ada kayak model ketika dia ngetik satu ketikan aja, misalnya satu huruf saja sudah keluar. Oh, aku pengen ngetik ketika, nggak perlu wah banyak-banyak ngetik huruf. Suggestionnya. Supaya yang penting kan ada pikiran seperti itu. Supaya apa? Mereka tuh gaul dulu. Oh, ternyata kalau aku mau ketika itu cukup aku pencet ini udah keluar. Nah, itu aja mereka mungkin belum paham. Tapi orang seperti saya kan misalnya dengan seperti itu kan bisa paham juga. Oh, gini. Lama-lama kan akhirnya punya ketertarikan. Ini dari bos saya, biarin aja. Satu penulang. Tapi Bung, sama dengan yang kita wacanakan sebenarnya bahwa jangan sampai lah keinginan yang bagus, artinya visi-visi yang bagus yang sudah kita pikirkan bersama kemudian hanya menjadi angan-angan. Betul. Keberanian Mas Setio ini kemudian mengajukan kongres ini harus ada, itu sama dengan kita keberanian bercocok tanam. Wes dudu bidang ini kudu wani dimulai sih. Intinya membuat jalan baru. Iya. Nanti lama-lama menginisiasi gitu ya. Nah, kita bercocok tanam aja salah lender ora apa-apa tapi kan manis ya. Nah, sekarang bahayanya kalau anak-anak muda Jawa hari ini nggak ngerti aksara Jawa, sementara peninggalan warisan leluhur mereka ini menggunakan aksara itu, siapa yang kemudian mampu membaca itu dan memahami isi misalnya dari surat-surat peninggalan masa lalu itu kan. Masa harus orang asing yang mempelajari ini? Harus Indonesia. Boleh mereka, tapi soal rasa itu berbeda. Ya, itu betul. Iya kan? Boleh mereka bisa mempelajari bahasa kita, tapi ada sesuatu yang nggak dimiliki. Nah, menangkap sesuatu yang sulit. Nah, gitu loh, geng. Jadi bagaimana sebetulnya artinya kalau misalnya kalau kita ngomong dalam konteks gengsi-gengsinan, ada hal yang menarik loh. Anda nulis status, kita nih ya nulis status di Facebook, di Instagram, di WA menggunakan aksara ini gitu. Itu pasti banyak orang yang nggak paham. Tetapi ada orang yang penasaran. Ada juga orang yang kok bagus ya. Bayangkan kalau aksara ini juga dikembangkan lagi nanti dengan menulis indahnya kayak kaligrafi gitu, kayak apa namanya pengembangannya. Dan itu saya kira juga kedepannya bisa kok bernilai ekonomis. Saya punya temen yang kadang-kadang malah justru diminta tolong dong tuliskan saya aksara Jawa, kata-katanya ini untuk apa? Untuk branding produk saya. Itu juga jadi peluang bisnis juga loh, geng. Tapi jarang gitu loh yang mau ya. Nah, saya kira apa yang dilakukan Mas Setio ini dengan gagasan Kongres Aksara Jawanya ini itu buat saya satu ya, ini sebetulnya niat yang sangat baik ya, buat satu saya kira melestarikan kebudayaan kita sendiri, melestarikan khazanah kearifan lokal kita, tapi sekaligus sebetulnya ada semacam sinisme terhadap apa yang banyak pihak melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti itu, tapi tidak menyentuh justru sumber yang paling penting di dalam gerakan kebudayaan itu sendiri, yakni aksara. Nah, ini yang sebetulnya buat saya hal yang terpenting, karena siapapun bangsa manapun sebetulnya akan menguasai dunia kalau mereka sangat mengerti aksara. Betul nggak, geng? Betul. Makasih loh nih Mas Setio, supaya mungkin nanti kalau ada apa yang kurang kita lanjut lagi loh ini. Karena kan sambil nunggu kongres ya toh. Geng juga nanti ini para subscriber kita ini nanti banyak loh yang dari para mahasiswi yang saya harap nanti kalau ada sesuatu yang mungkin sahabat-sahabat geng ini mau ketemu dengan Mas Setio sehari-hari, teman kita ini ada di Dinas Kebudayaan dan menjadi terbuka pintu sekretariatan. Datanglah ke sini dan belajar menulis aksara di sini bersama kita di sini. Saya juga ingin belajar loh, geng, nanti. Tapi nanti. Udah lancar loh dia. Saya sebetulnya udah lancar. Tadi saya bisa membaca Pancasila. Oke, ya, sampai ketemu lagi. Oke.